Halo, apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, selalu bergembira, selalu semangat, dan tentunya dalam perlindungan Tuhan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi pengalaman bagaimana cara membuat soal kuis melalui Quizzes. Kita lanjut saja. Pertama, buka Google Chrome, tulis Quizzes. Nah, yang ini Quizzes. Lalu kita pilih login. Nah, tampilan kuisi seperti ini. Nah, ini masih dalam bahasa Inggris. Nanti kita juga bisa setting menjadi bahasa Indonesia. Nah, langkah selanjutnya adalah sign up. Nah, di sini akan diarahkan menggunakan email atau sign up with Google. Kita langsung saja sign up with Google. Nah, ini saya sudah mencoba membuat akun kuisis menggunakan Anton Pujangga. Nah, sekarang saya akan mencoba menggunakan akun yang lain ini nih. Nah, ini. Nah, langkah pertama, nah ini seperti ini, pilih yang add a school. Lalu kita pilih I'm a teacher. Seperti ini. Nah, ini prosesnya sudah jadi tampilan seperti ini. Ini masih dalam bahasa Inggris. Nah, cara mengaturnya untuk menjadi bahasa Indonesia, kita pilih setting. Lalu, nah ini ada pilihan language, kita pilih yang bahasa Indonesia. Nah, ada di paling bawah. Kalau seandainya mau menambahkan password atau apa, silahkan boleh di sini, tetapi saya tidak. Loginnya cukup menggunakan akun Google. Nah, untuk membuat kuis, langkahnya adalah klik buat. Ini sudah menjadi bahasa Indonesia, jadi lebih mudah buat kuis. Lalu buat kuis, temanya kita isi misalnya dengan tema lingkunganku. Ini contoh. Terus pelajarannya misalnya pengetahuan alam. Ini banyak ya pilihannya ya. Silahkan. Lalu pilih selanjutnya. Nah, enaknya di kuisis ini kita bisa menulis soal sendiri atau teleport dari perpustakaan kuisis. Nah, teleport dari perpustakaan kuisis ini artinya setiap orang atau orang yang sudah bergabung di kuisis dan membuat soal, kita bisa lihat soalnya. Jadi berbagi atau sharing soal. Nah, dan kita juga bisa kombinasi tulis sendiri atau teleport. Nah, misalnya ini saya akan tulis sendiri. Nah, di sini akan diarahkan ada pilihan ganda, banyak jawaban, isian singkat, survei, esai, meluncur. Untuk yang lainnya saya belum pernah mencoba. Ini pilihan ganda yang paling mudah. Misalnya seperti ini. Misalnya, nah ini untuk pertanyaannya, misalnya tadi tentang lingkungan, kita akan coba satu soal misalnya. Nah, misalnya seperti ini. Seandainya kita mau menambahkan pilihan, tinggal tambahkan pilihan jawaban. Tetapi seandainya kita mau mengurangi, berarti tinggal dihapus opsinya di sini. Nah, kalau untuk soal matematika atau perumusan ini kita juga bisa tinggal diklik tambahkan rumus matematika. Ini ada pilihan. Jadi tidak perlu khawatir untuk Bapak Ibu guru yang mengajar matematika, di sini sudah ada. Lalu kalau seandainya menambahkan gambar, berarti tinggal diklik gambar. Nah, ini cari folder gambar di sini. Diklik seperti itu. Nah, ini tampilannya akan langsung muncul di sebelahnya. Tampilannya. Nah, lalu kalau sudah selesai, kita bisa atur di sini setiap soal akan dikerjakan berapa detik. Nah, ini di sini akan diarahkan harus memilih satu jawaban yang benar.
Karena ini multiple choice, lingkungan di mana tempat tinggal kita adalah contohnya lingkungan keluarga. Lalu simpan. Nah, satu soal sudah terbuat. Nah, misalnya kita mau menambahkan soal lagi, tetapi tidak kita buat baru. Nah, di sini nih menggunakan teleport. Kalau ini kan menulis soal sendiri, kalau ini teleport. Nah, kita cari. Nah, di sini sudah sesuai. Ini temanya lingkunganku. Nah, ini contohnya nih. Sudah ada yang membuat soal tentang lingkunganku. Nah, ini nama penggunanya, tinggal diklik saja. Nah, ini sudah muncul. Nah, di sini, nah tinggal ditambahkan saja. Nah, soal kedua sudah ada. Tetapi kalau seandainya kita teleport, mengambil soal dari orang lain, kita harus perhatikan benar-benar apakah jawabannya sudah sesuai. Ini jawabannya yang diwarnain dengan hijau. Contohnya ini, oh sudah sesuai, tinggal tambah. Kita coba buat 5 soal ya. Langkah selanjutnya kalau sudah selesai membuat soal, ini misalnya membuat 5, nah kita atur. Nah, tadi atur secara mandiri atau per soal ini kita bisa menggunakan di sini ya, tetapi kita juga bisa mengatur secara keseluruhan. Misalnya langsung di global di sini. Nah, ini pilihannya misalnya secara keseluruhan setiap soal 45 detik. Otomatis setiap pertanyaan di sini sudah berubah semua. Lalu di sini ini pengaturannya. Nah, ini rincian kuis. Ini kalau seandainya kita mau menambahkan ikon kuis atau gambarnya. Nah, misalnya kita coba ya ikonnya, misalnya logo YCP. Oke, terus pilihan bahasa kita isi bahasa Indonesia saja supaya mudah dipahami. Lalu pilih kelas. Nah, ini lingkungan ini mau dibuat untuk soal kelas berapa? Misalnya kelas 2. Lalu ini publik dapat dilihat semua orang. Ini tidak usah diganti, tidak apa-apa, lalu simpan. Setelah selesai pengaturan ini, kita langsung saja klik selesai. Nah, kita sudah mempunyai satu kuis. Nah, ini nih ikon dari tadi yang gambar dimaksud hanya ikon di sini. Nah, bagaimana cara memainkannya? Cara memainkannya kita pilih mulai kuis langsung. Di sini ada pilihan, ada klasik dan kecepatan guru. Kalau klasik itu siswa berlomba-lomba mengerjakan, siapa yang lebih cepat itu akan berada di posisi di atas, lebih cepat dan benar. Berbeda dengan klasik. Kalau klasik, setiap siswa sudah mengerjakan satu soal, dia bisa langsung mengakses soal berikutnya. Kalau kecepatan guru ini harus bersama-sama. Satu soal selesai, baru ke soal berikutnya. Kita coba yang klasik. Nah, di sini kita akan diarahkan pada pengaturan. Kita scroll ke bawah, di sini nih. Berapa kali peserta untuk dapat mengikuti kuis ini tidak terbatas, karena kalau dibatasi itu biasanya harus login, berarti siswa harus mempunyai akun kuisis, kalau ini tidak perlu, tidak terbatas. Ini siswa akan mendapatkan nama lucu secara otomatis, itu tidak usah, biarkan siswa menulis namanya sendiri, tunjukkan jawaban selama aktivitas. Ini diaktifkan, jadi ketika siswa menjawab apakah itu benar atau salah akan ditunjukkan. Nah, ini tunjukkan jawaban setelah aktivitas. Ini kalau sudah selesai, ini siswa bisa melihat apa yang dia kerjakan. Kalau posisinya aktif, kalau tidak aktif, generate ini tidak perlu diatur. Nah, ini power up peserta mendapat poin bonus dan kemampuan menyenangkan lainnya. Ini artinya karena ini sifatnya seperti game, kalau peserta menjawabnya lebih cepat dan selalu benar, biasanya ada bonusnya, misalnya pilihan jawabannya akan
dikurangin, misalnya dari 4 dibuang 2, jadi tinggal memilih 2 jawaban. Ini biasanya seperti itu. Terus ini peserta melihat penghitung waktu mundur untuk setiap pertanyaan. Ini yang tadi kita setting waktunya, akan ditampilkan atau tidak. Terus tunjukkan papan peringkat. Nah, ini tunjukkan papan peringkat. Siswa bisa melihat peringkatnya dia dan peringkat orang lain. Ya, peringkat itu tergantung kecepatan di dalam mengerjakan dan ketepatan di dalam mengerjakan. Jadi cepat dan tepat. Terus ini pertanyaannya apakah diacak atau tidak. Terus pilihan jawabannya diacak atau tidak. Terus ini random quiz. Nah, ini apakah artinya siswa ketika salah, ada mengerjakan soal atau kuis yang salah, bisa mengerjakan ulang atau tidak. Nah, ini biasanya dimatikan saja, hanya sekali kesempatan. Terus perlihatkan meme. Nah, meme ini ada di bawah, boleh diperlihatkan, boleh tidak. Kalau tidak, seperti ini. Nah, kalau sudah, tinggal dilanjutkan. Link yang akan kita bagikan ke siswa, atau nih, dapatkan link. Ini otomatis linknya sudah tersalin. Nah, ini nanti link ini yang akan kita share ke siswa atau peserta kuis. Nah, nanti caranya siswa cukup mengeklik link tersebut dan mengisi nama mereka sendiri, lalu klik start atau mulai untuk mengikuti kuis ini. Sangat mudah, tidak perlu login, tidak perlu memasukkan kode, hanya memasukkan nama saja. Nah, misalnya ini saya di tab yang baru ya. Kita paste di sini linknya. Tampilannya nanti ketika linknya dibagi akan meminta nama. Nah, ini diganti misalnya, bisa diganti Anton. Ya, setelah itu klik mulai. Nah, ketika klik ini dimulai, nah kita sebagai host, nah di sini nanti akan muncul siapa saja yang akan bergabung. Nah, di sini kan masih menunggu peserta untuk bergabung. Nah, ketika ini dimulai, ini akan muncul di sini. Kita praktekkan mulai. Nah, di sini akan muncul nama Anton. Nah, nanti peserta lain akan bertambah di sini. Dan juga peserta dapat melihat nama peserta lain yang ikut bergabung dalam kuis ini. Jadi, kita sebagai host melihat pesertanya ada berapa, ini yang bergabung di sini, dan juga peserta juga bisa melihat peserta lain yang bergabung mengikuti kuis ini. Nah, kuis ini belum bisa dikerjakan siswa kalau kita belum mengeklik mulai ini. Nah, jadi kita akan mengerjakannya secara bersama-sama. Kita contohnya ini yang bergabung hanya satu. Jadi ketika klik dimulai, ini kita nanti akan ada hitung mundur secara bersamaan. Kita praktekkan ya. Di sini di akun siswa juga ada hitung mundur. Nah, ini di akun siswa. Nah, kita mulai. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kita mengerjakan. Ibu memasak di. Nah, ini kalau kita menjawab benar, dia akan muncul seperti ini. Setelah mengerjakan, si siswa dapat melihat skornya. Karena ini hanya satu orang, berarti peringkat satu dari satu. Nah, ini statistiknya benar 4, salah satu. Di sini siswa juga bisa melihat nih, soal yang salah. Nah, ini soal yang salah yang ini, yang lainnya benar yang warna hijau seperti itu. Nah, kita di guru atau host, tampilannya akan seperti ini. Nah, kita bisa melihat juga siswa mengerjakan yang salah di mana. Pada saat mengerjakan kita bisa mengakhiri kuis sesuai kesepakatan misalnya 5 menit. Di sini sebenarnya ada end game. Jadi ketika kita end, anak yang belum selesai pun otomatis akan berhenti kuisnya, tidak bisa mengerjakan lagi. Nah, ini karena cuma satu orang jadi mungkin tidak muncul. Nah, setelah itu keluar. Bagaimana kita melihat kuis yang kita buat itu ada di sini, di kuisku ini.
di kuisku atau di perpustakaan atau di library. Di sini, nah ini kuisnya. Nah, terus hasilnya juga bisa kita lihat. Mungkin akan saya tunjukkan menggunakan akun saya yang satunya lagi yang sudah ada beberapa kuis. Nah, ini akun saya yang sudah ada beberapa kuis. Melihat hasil kuis. Nah, ini hasil kuis di sini. Nah, ini contohnya fungsi if kelas 5. Setidaknya saya sudah memainkan 4 kali. Nah, 1, 2, 3, 4. Nah, dimainkan, Pak. Yang ini uji coba saja. Nah, misalnya kita mau melihat di sini nih, diklik yang ini. Ini di sini akan muncul laporan. Nah, di sini peserta, berdasarkan peserta. Nah, ini terbaik. Nah, ini dari 20 soal berarti namanya Risa, Alvaro, Nathan itu mendapatkan benar berapa. Di sini ada laporannya. Juga kita bisa cetak. Nah, misalnya dicetak, misalnya ringkasan peserta atau ya ringkasan peserta. Ini akan muncul si Risa betul 18 dari 20. Nah, ini betulnya berapa dia mengerjakan akan terlihat. Demikian tadi Bapak Ibu dan teman-teman bagaimana cara membuat soal kuis menggunakan Quizizz. Semoga membantu Bapak Ibu di dalam mengajar online dan juga anak-anak tentunya semoga senang dan dengan Quizizz ini bisa membantu sebagai evaluasi pada saat kita setelah selesai mengajar, apakah materi yang kita sampaikan dapat dipahami oleh anak dengan cara mengasih soal kuis ini. Terima kasih, sampai ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.